Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-26 dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar artinya Lailatul Hukmi, Lailatul Fasli, Lailatul Syaraf. Makna qadar itu adalah bermacam-macam, bisa bermaksud hukmi, Lailatul Qadar, Lailatul Hukmi, malam penentuan hukum, Lailatul Fasli, malam ketentuan, Lailatul Syaraf, malam yang penuh dengan kemuliaan. Itu maksud daripada Lailatul Qadar. Saudara, di zaman dahulu ada seorang pejuang yang gigih berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimah Allah. Beliau berjuang selama 1000 bulan memanggul senjata untuk menempaskan kaum kafirin, mengajak umat agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid. Di saat menceritakan tentang pujang tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar supaya umat baginda juga diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang pejuang yang memanggul senjata selama 1000 bulan, betapa besar pahala yang diperolehinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada baginda surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat bersama Jibril turun ke bumi atas perintah Allah dengan membawa segala urusan yang berkaitan dengan makhluk Allah, pengaturan alam semesta ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Qadar ini penuh dengan ketenteraman sehingga masuk waktu fajar, waktu subuh. Itulah ayat Al-Qadar yang berlatar belakangkan cerita seorang pejuang itu tadi, yaitu umat Nabi di zaman dahulu dari kalangan Bani Israel yang telah berjuang dengan bersenjatakan rahang unta. Hanya rahang unta sebagai senjatanya. Namun senjata itu sangat unik, di mana dari celah-celah gigi rahang unta itu tumbuh daging. Apabila pejuang itu lapar, maka tinggal makan daging yang tumbuh dari celah-celah gigi unta itu.
itulah seorang pejuang yang telah mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun umat Islam ini walaupun umurnya pendek, Allah kurniakan dengan hikmah yang sangat besar. Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita yang turunnya setiap tahun pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprediksikan turunnya Lailatul Qadar ini pada Ashrul Awakhir, 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, dan di antara 10 yang akhir ini yang sangat diharapkan adalah pada malam-malam ganjilnya. Malam Qadar ini apabila sudah datang diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril agar turun ke bumi bersama para malaikat. Lalu malaikat Jibril mengarahkan para malaikat agar turun ke bumi secara silih berganti. Mereka turun mengunjungi umat Islam, orang-orang yang beriman. Mereka mengucapkan salam kepada orang yang sedang berdiri, kepada orang yang sedang duduk, kepada orang yang sedang salat, sedang berzikir. Artinya mereka yang berjaga di waktu malam, yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala memburu Lailatul Qadar, mereka mendapat ucapan salam dari para malaikat, bahkan yusafihunahum wa yu'minuna du'aahum. Para malaikat itu berjabat tangan dengan mereka dan mengaminkan doa-doa mereka. Itulah keberuntungan orang yang memburu Lailatul Qadar. Namun para ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar ini bukan hanya terjadi sesaat dalam malam tersebut, bahkan seperti yang telah diterangkan dalam surah Al-Qadar, hatta matla'il fajr. Turunnya Lailatul Qadar ini sepanjang malam sehingga waktu subuh. Kemudian apabila waktu subuh sudah menjelang tiba, malaikat Jibril memanggil para malaikat, ya ma'syaral malaikah ar-rahil ar-rahil ar-rahil. Wahai para malaikat, mari kita teruskan perjalanan. Mari kita teruskan perjalanan. Lalu mereka berkata, ya Jibril, ma yaf'alullahu bil mu'minina bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, apakah yang telah Allah lakukan kepada orang-orang mukmin di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril menjawab, innallaha nazara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah. Sesungguhnya Allah telah memandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah telah memaafkan mereka dan Allah telah mengampunkan segala kesalahan mereka kecuali 4 golongan. Para malaikat bertanya lagi, wa man haula'i arba'ah ya Jibril? Siapakah 4 golongan yang tidak mendapatkan barakah Lailatul Qadar ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mudminu khamrin. Yang pertama, pemabuk. Orang yang tidak berhenti meminum minuman-minuman keras di saat umat Islam sedang sibuk di surau, di masjid, di tempat-tempat beribadah, mengerjakan salat isya berjamaah, disambung dengan salat tarawih, salat witir, tadarus. Mereka ini sedang sibuk di meja-meja maksiat, di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun Lailatul Qadar turun pada malam itu, mereka tidak ambil pusing, mereka tetap dengan kemaksiatannya. Orang-orang ini tidak mendapat Lailatul Qadar, tidak mendapat bagian apa-apa dari Lailatul Qadar. Yang kedua, aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua ibu bapanya. Saudara, mungkin kita tidak merasakan setelah kita menjadi seorang bapak atau seorang ibu, sudah menjadi seorang nenek ataupun seorang kakek, kita masih punya orang tua. Adakah kita sudah meletakkan kedudukan orang tua kita
di tempat yang semestinya? Adakah setiap ucapan kita, tingkah laku kita, sikap kita menyebabkan mereka ridha ataupun sebaliknya? Seringkali anak-anak menyebabkan orang tua sakit hati, menyebabkan orang tua kecewa, mungkin dengan ucapannya ataupun dengan sikapnya, mungkin mengutamakan istrinya, mengutamakan anak-anaknya, sehingga kesalahan sedikit, teguran sedikit dari orang tua kepada anak-anak kita ataupun kepada cucu kita, terkadang kita tidak terima, terkadang kita menyimpan perasaan sakit hati kepada orang tua kita. Itu adalah perkara yang sangat menyakitkan orang tua kita. Islam telah mengajarkan sejauh mana kita dianggap durhaka kepada orang tua. Al-Quran menjelaskan, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu ucapkan ataupun apa saja, isyarat badan kita ataupun cebisan bibir kita ataupun pandangan mata kita yang menyakitkan orang tua kita sebagai reaksi atas ketidaksetujuan kita atas ucapan mereka umpamanya, itu pun sudah cukup dianggap sebagai anak yang durhaka. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridha dari kedua orang tua kita, karena ridallahi fi ridal walidain, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua kita. Kemudian seterusnya yang tidak mendapat barakah Lailatul Qadar ini, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Sering terjadi antara kakak dan adik, dikarenakan perkara kecil harinya mereka terputus hubungan, mereka bermusuhan. Dan terkadang apabila orang tua sudah meninggal, dalam perebutan harta warisan, ada saja yang tidak setuju ataupun kurang puas hati dengan cara pembagiannya, maka akhirnya mereka bermusuhan setelah ditinggal oleh kedua orang tua mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan yang keempat, al-musyakhin, orang yang bermusuhan, bertengkar, mungkin dengan jiran tetangga, mungkin dengan teman sejawat atau dengan kenalan kita. Seringkali disebabkan karena tingkah laku anak-anak kita, maka orang tua bermusuhan. Itulah diantara orang-orang yang tidak mendapatkan barakah Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya senantiasa mendapat barakah, mendapat rizki Lailatul Qadar, Lailatul Mubarak, malam yang penuh dengan keberkatan ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.